Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nofrius Ramadan dengan NIM 043. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil UAS Darwin saya. Yang pertama adalah saya melakukan analisis data eksploratif, yaitu yang pertama mendapatkan word frekuensi unigram dengan nilai tertinggi pada masing-masing kategori. Yang kedua itu mendapatkan word frekuensi bigram dengan nilai tertinggi pada masing-masing kategori. Yang ketiga, mendapatkan word frekuensi trigram dengan nilai tertinggi pada masing-masing kategori. Terus yang keempat, menampilkan dan menganalisis data menggunakan word cloud, di mana word cloud itu terdiri dari unigram, bigram, trigram pada masing-masing kategori. Yang pertama harus dilakukan adalah mengimport beberapa perpustaka yang diperlukan untuk melakukan analisis data dan visualisasi di Python. Seperti contohnya Pandas untuk manipulasi data, NumPy untuk operasi numerik, Matplotlib, Seaborn untuk visualisasi dan lain-lainnya. Untuk load data secara garis besar, kode ini mencoba membaca dua file CSV secara lokal, dan jika tidak ditemukan, mendownloadnya dari repository GitHub, dan kemudian membacanya. Ini berguna jika Anda ingin memastikan bahwa file data yang diperlukan tersedia sebelum melakukan analisis lebih lanjut atau pemrosesan data. Selanjutnya ini ada code ini membuat subset dari data frame df yang hanya berisi data dengan label positif, kemudian hanya kolom clean text yang diambil dari subset ini. Lalu teks dari kolom clean text yang memiliki label positif digabungkan menjadi satu teks besar dengan pemisah spasi. Teks positif yang telah digabungkan di tokenisasi menjadi kata-kata menggunakan fungsi word tokenisasi dari NLTK. Selanjutnya, seluruh kata-kata dikonversi menjadi huruf kecil dengan dot lower. Begitu pula untuk teks yang berlabel negatif. Nah, selanjutnya, di sini pertama unigram. Definisi unigram adalah merupakan representasi dari satu kata tunggal dalam suatu teks. Contohnya, halo, dunia, analisis, dan sentimen adalah contoh unigram. Di sini penggunaan unigram sering digunakan dalam analisis teks untuk memahami distribusi, frekuensi kata-kata, dan untuk membuat model dasar. Nah, dari sini kita input fungsinya, words-nya itu daftar kata yang akan dianalisis, n itu jumlah topnya yang ingin dicetak, kemudian kategori title itu judul kategorinya untuk mencetak hasil, misalnya positif atau negatif. Kemudian di sini menggunakan ngraph dan NLTK untuk membuat unigraph dari daftar kata. Kemudian menghitung frekuensi kemunculan setiap unigram menggunakan frec_dis dari NLTK. Kemudian mencetak hasil dengan memformat judul kategori dan mencetak setiap unigram dan frekuensinya. Di sini saya mau mencetak 10 top 10 unigram dari data. Kemudian muncullah output seperti ini. Ini top 10 unigram yang muncul. Yang dan, ya, orang, mereka, dan lain-lain. Kemudian lanjut ke bigram. Definisi bigram adalah pasangan dua kata berurutan yang diambil dari satu teks. Penggunaan bigram dapat memberikan wawasan tentang hubungan antara kata-kata yang muncul secara berurutan dalam suatu teks. Dapat digunakan dalam model n-gram untuk pemodelan teks yang lebih kompleks. Kodenya masih sama, mirip dengan unigram. Bedanya di sini. Yang pertama itu unigram, sekarang kita ganti di bigram. Kemudian kita masuk ke digram. Digram ini adalah kelompok tiga kata berurutan yang diambil dari suatu teks. Untuk konteks sama aja seperti yang sebelumnya, tinggal diganti di sebelah sini nih. Awalnya misalnya unigram atau bigram, kita ganti menjadi digrams. Dan ini adalah hasil output dari code sebelah sini. Kemudian di sini kita masuk ke word-cloud. Word-cloud adalah sebuah teknik visualisasi yang digunakan untuk menampilkan frekuensi kemunculan kata-kata dalam suatu teks dengan cara menggambarkannya dalam bentuk awal kata. Di sini ada input fungsinya atau code-nya. Data itu berisi teks yang akan digunakan untuk membuat word-cloud. Di sini ada label atau kategori yang akan ditambahkan ke judul. Terus ini ada n itu jenis n-gram yang akan dihasilkan. Nah, di sini kita akan masuk ke dari workflow. Di atas kata yang paling banyak yang diperbincangkan adalah yaitu ini pertama ini kita akan workload unigram positif dan negatif. Nah, di sini tuh
dari code-nya ini kita jalankan. Nah, di sini dari kata-kata yang paling banyak diperbincangkan itu yang muncul adalah kata yang. Terus ada kepada, ayat, manusia, sallallahu, sehingga kita dapat masukkan topik yang banyak diperbincangkan merupakan topik keagamaan. Maksudnya adalah kita menjelaskan yang dari kategori positif, kemudian kita menjelaskan dari kategori negatif. Di sini dari topik paling banyak membahas hal yang berkaitan dengan supporter, kayak misalkan Viking, Persib, terus kemudiannya itu ditambah kata-kata kasar lagi yaitu anjing. Kemudian kita masuk ke workload bigram positif dan negatif. Untuk kota ini sama seperti sebelumnya, cuma kita tinggal ganti aja. Kemudian di sini workload bigram yang kategori positif itu paling banyak kata-kata muncul adalah yang kepada Allah orang, sehingga kita dapat asumsikan topik yang banyak diperbincangkan merupakan topik keagamaan. Kemudian workload bigram yang kategori negatif dari topik yang paling banyak membahas hal yang berkaitan Persib Bandung, yaitu Viking ditambah kata-kata kasar seperti anjing dan bangsat. Seperti ada sini ada Bandung kota maksiat, Bandung kota Persib bangsat, segala macam. Kemudian kita masuk ke yang terakhir, itu ada workload trigram positif dan negatif. Untuk kata hampir sama dengan sebelum-sebelumnya. Kemudian kita jalankan code ini akan muncul seperti outputnya, yaitu di sini ada workload trigram kategori positif, di mana dari topik paling banyak membahas hal yang berkaitan dengan Persib Bandung, yaitu Viking. Nah, di sini tuh yang negatif ini paling banyak Persib bangsat Bandung. Nah, seperti kalau kategori positif ini sama seperti sebelumnya, ada orang yang iman, Shallallahu Alaihi Wasallam, itu topiknya ini masuk ke dalam berkaitan dengan keagamaan. Oke, kita lanjut ke preprocessing. Di sini ada preprocessing. Yang pertama ya, kita hal dasar dalam mengimport semua perpustakaan untuk menjalankan sebuah ingin memproses data atau analisis data. Nah, di sini adalah yang pertama kita membuka file slang words, membuka file yang berisi daftar kata-kata slang. Kemudian ada path file, ini diberikan kepada direktori NLP model slang word. Terus yang kedua itu ada pemuatan stop words, di mana ada lemanizer dan tokenizer menggunakan fungsi load stop words dari modul TM untuk memuat stop words, lemanizer dan tokenizer untuk bahasa yang diberikan. Argumen sentimen digunakan untuk menggunakan apakah ingin menggunakan stop words yang terkait dengan sentimen atau tidak. Terus yang ketiga adalah pemuatan daftar kata slang, membuat file slang word dan membaca daftar kata slang ke dalam variabel slang. Setelah itu daftar ini dibentuk menjadi kamus diktionary dengan format kata terus bawah slang, arti, dan slang. Kemudian yang keempat ini preprocessing text menggunakan TXIDM untuk menunjukkan progress bar pada proses, mengonversi kolom teks menjadi tipe data string dan mengubah semua huruf menjadi huruf kecil, menghapus baris data yang mengandung teks unavailable. Kemudian yang kelima itu membersihkan teks menggunakan fungsi clean text dari modul TM untuk membersihkan teks dengan parameter yang telah ditentukan. Kemudian yang keenam, handling negasi menggunakan fungsi handling negation dari modul TM untuk mengatasi negasi dalam teks. Yang ketujuh adalah menghilangkan data yang tidak valid, menghapus baris data yang memiliki nilai 0 pada kolom dengan cara clean text. Kemudian yang ke-8 adalah return data, itu mengembalikan data. Nah, ini penjelasan yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang selanjutnya adalah quote ini akan jelaskan. Yang pertama itu kita membuka file data negatif dan positif, membuka dan membaca file JSON yang berisi data negatif dan positif menggunakan modul JSON. Path file diberikan oleh variabel path file diberikan oleh variabel path underscore data underscore negatif dan path underscore data underscore positif. Terus yang kedua adalah normalisasi data ke data frame menggunakan PD.json. Kemudian kita menggunakan PD.json, terus kita normalisasi untuk mengonversi data JSON ke dalam format data frame. Kemudian hasilnya disimpan dalam variabel df negatif dan df positif. Di sini sudah jelas nih df negatif dan df positif.
Kemudian ketiga itu menggabungkan data negatif dan positif. Menggabungkan kedua data frame negatif dan positif menjadi satu data frame tunggal menggunakan PD concat di sebelah sini. Kemudian kita keempat itu seleksi kolom yang dibutuhkan. Memilih hanya kolom teks dan label dari data frame untuk digunakan dalam analisis selanjutnya di sini nih. Kemudian yang sini kita pemrosesan teks dengan fungsi clean text. Memanggil fungsi clean text untuk membersihkan dan memproses teks pada kolom teks data frame dot argumen sentimen sama dengan true, menunjukkan bahwa proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan sentimen. Terus yang keenam adalah return data frame yang telah diproses, untuk mengembalikan data frame yang telah diproses yang siap digunakan untuk tahap analisis selanjutnya. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke tahap selanjutnya, itu dari codes ini saya akan jelaskan. Pertama, langkah-langkah yang dilakukan oleh fungsi clean text sebelah sini adalah satu, pemrosesan slang word. Fungsi membuka file slang word dan membacanya untuk membangun kamus slang word. Kamus slang word tersebut kemudian digunakan dalam fungsi dengan string tm.cleanText untuk menggantikan kata-kata slang. Yang kedua adalah load stop words dengan load stop words dan lematizer. Fungsi memuat stop words dan lematizer menggunakan fungsi tm.loadStopWords. Yang ketiga, membuka dan membaca file slang words dengan cara yaitu file slang words dibuka dan dibaca untuk mendapatkan daftar kata slang dan penggantinya. Yang keempat, pengolahan teks utama menggunakan tkdm.pandas untuk melacak kemajuan operasi pada pandas data frame, mengonversi seluruh teks menjadi huruf kecil, dan menghapus baris yang mengandung teks unavailable. Membersihkan teks juga menggunakan fungsi tm.cleanText dengan parameter yang sudah didefinisikan. Kemudian kita menggunakan parallel underscore apply untuk mempercepat proses dan dengan memproses beberapa baris secara paralel, melakukan penanganan negasi pada teks yang telah dibersihkan menggunakan fungsi tm.handlingNegation. Itu menghapus baris yang memiliki nilai kosong pada kolom itu dengan cara clean text. Terus yang kelima ada waktu eksekusi. Di sini waktu eksekusi itu mencatat waktu eksekusi dari awal hingga akhir. Pemrosesan teks. Yang keenam, penyimpan data. Menyimpan data frame yang telah diproses ke dalam format file JSON dengan nama file sesuai dengan parameter, yaitu data name. Kemudian ada 7, yang ketujuh itu pengembalian data frame yang telah diproses. Di sini mengembalikan data frame yang telah mengalami langkah-langkah pre-processing. Jadi, fungsi ini mencakup berbagai langkah pre-processing termasuk membersihkan teks, menggantikan kata-kata slang, dan menangani negasi, serta menyimpan hasil-hasilnya di dalam. Yang ini sudah saya jelaskan di tadi. Kemudian kita masuk ke dalam vektorisasi. Di sini apa sih itu vektorisasi TF-IDF? Matriks TF-IDF dipresentasikan sebagai data frame dengan kata-kata sebagai kolom dan dokumen-dokumen sebagai baris. Nilai dalam sel mewakili bobot TF-IDF untuk setiap kata dalam setiap dokumen. Ini juga bisa dibaca pengertiannya. Dan di sini ada rumus-rumusnya, seperti rumus TF mengukur berapa sering suatu kata muncul dalam suatu dokumen dengan cara TF T, D sama dengan jumlah keseluruhan kata T dalam dokumen D dibagi total jumlah kata dalam dokumen D. Nah, ini inverse dokumen frekuensi, mengukur seberapa umum atau penting suatu kata dalam suatu koleksi dokumen. Ini bisa dilihat juga rumusnya, dan yang lagi ada rumus TF-IDF dengan rumus seperti ini. Nah, kemudian di sini dengan kita melakukan code ini, saya akan jelaskan ya. Di sini code ini menjelaskan parameter min df dan max df. Di mana min df parameter ini menentukan jumlah minimum dokumen di mana sebuah kata harus muncul agar disertakan dalam vektorisasi. Misalnya, jika min df sama dengan 2 di sini, kata tersebut harus muncul dalam setidaknya 2 dokumen untuk diikutsertakan. Kemudian ada max df. Max def parameter ini menentukan persentase maksimum dokumen di mana sebuah kata boleh muncul agar diikutsertakan dalam vektorisasi. Misalnya, jika max underscore df sama dengan 0,9 di sebelah sini, kata tersebut tidak akan diikutsertakan jika muncul lebih dari 90% dari dokumen. Nah, ini adalah hasil dari code sebutnya. Kemudian kita masuk ke dalam modeling. Ya, kemudian kita lanjut ke tahap modeling.
Sini ada code-code untuk memodeling suatu aplikasi. Kemudian kita masuk ke SVM. SVM ini metode support vector machine, adalah algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk tugas klasifikasi dan regresi pada masalah binary classification. SVM ini bertujuan untuk memisahkan dua kelas data dengan mencari hyperplane terbaik yang memaksimalkan margin antara kelas tersebut. Langkah-langkahnya adalah yang pertama pemilihan filter, di mana identifikasi fitur-fitur yang paling relevan untuk masalah klasifikasi. SVM bekerja dengan baik dalam ruang fitur berdimensi tinggi. Yang kedua itu pembentukan dataset. Persiapkan dataset yang terdiri dari dua kelas yang ingin dipisahkan. Setiap sampel dalam dataset harus memiliki label kelas yang sesuai. Kemudian yang ketiga itu pemilihan kernel. Pemilihan kernel yang sesuai. Kernel berfungsi untuk mengubah data ke dalam ruang dimensi yang lebih tinggi agar dapat ditemukan hyperplane yang optimal. Beberapa jenis kernel umum yang digunakan meliputi linear, polinomial, dan radial basis functions atau RBF. Yang keempat itu pembentukan model, melatih SVM dengan menggunakan dataset untuk mencari hyperplane terbaik. Tujuan utamanya adalah memaksimalkan margin antara kelas-kelas dan sekaligus meminimalkan kesalahan klasifikasi. Yang kelima itu ada optimasi. Proses optimasi melibatkan penyesuaian parameter SVM, seperti parameter C untuk kontrol trade-off antara margin dan kesalahan klasifikasi. Pengoptimalan ini dapat dilakukan menggunakan metode seperti cross validation. Yang keenam itu ada prediksi. Setelah pelatihan, model SVM dapat digunakan untuk memprediksi kelas dan data baru dengan menempatkannya dalam posisi relatif terhadap hyperplane yang telah dipelajari selama pelatihan. Yang ketujuh itu evaluasi model yang berarti evaluasi kinerja model SVM ini dilakukan dengan menggunakan metrik-metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Ini membantu untuk menilai sejauh mana model dapat mengklasifikasikan data dengan benar. Nah, di sini kita masuk ke MWE, yaitu multi-word expression. Multi-word expression adalah urutan kata-kata yang memiliki makna tertentu ketika digunakan bersama. Ini adalah code dari MWE. Nah, fungsi handling negation dirancang untuk menangani negasi dalam sebuah teks dengan pendekatan MWE. Dalam konteks ini, fungsinya menggantikan setiap kata yang mendahului kunci kata negasi seperti tidak, kurang, bukan, jangan, tapi, dan lain-lain. Dengan gabungan next dan kata tersebut ini digunakan untuk meningkatkan pemersayaan teks, terutama dalam tugas analisis sentimen, di mana negasi dapat mempengaruhi arti dari kalimat contoh. Nah, contohnya ini input underscore text sama dengan saya tidak suka kucing. Nah, maka output underscore text itu sama dengan saya tidak next suka kucing. Menjelaskan langkah-langkah. Nah, yang pertama itu negation underscore words, yaitu daftar kata-kata yang digunakan sebagai identifier untuk pendekatan MWE. Kata-kata ini mencakup kata-kata yang menunjukkan kemungkinan adanya negasi. Yang kedua itu ra.complete menggunakan regular expression untuk mencari pasangan kata yang terdiri dari kata-kata negasi dan kata berikutnya dalam teks. Yang ketiga ada list set to string match, menghapus duplikat dalam pasangan MWE untuk menghindari penggantian yang berlebihan. Yang keempat itu ganti MWE dengan label baru. Setiap MWE yang ditemukan akan diganti dengan bentuk baru yang mencerminkan negasinya. Nah, ini digunakan label NAGX atau next yang ditambahkan ke kata berikutnya setelah kata negasi. Nah, ini adalah matriks TF-IDF direpresentasikan sebagai data frame, dengan kata-kata sebagai kolom dan dokumen-dokumen sebagai baris nilai dalam sel mewakili bobot TF-IDF untuk setiap kata dalam dokumen. Nah, di sini ada code untuk memvisualisasikan distribusi akurasi model pada masing-masing split atau fault dari cross validation box plot, memberikan gambaran tentang sebaran konsistensi kinerja model pada setiap konfigurasi parameter yang diuji dalam grid search. Bisa kita lihat dari hasil visualisasinya menunjukkan kombinasi nilai parameter C dan gamma. Terlihat bahwa kombinasi tiap hyperparameter menunjukkan perpanjangan whisker tiap box plot maupun jarak yang tidak terlalu jauh, sehingga dapat disimpulkan bahwa tiap iterasi model dengan hyperparameter memiliki nilai yang konsisten. Ini adalah code-nya. Nah, ini adalah
Matrix evaluation ini merupakan formula dari sebutkan satu-satu. Nah, ini ada penjelasan tentang matrix evaluation. Sini ada modul performance on test data adalah rangkuman dari kinerja model saat menggunakan dataset. Berikut masing-masing dari masing output. Sini ada negatif, jumlah teks yang diprediksi sebagai negatif oleh model. Positif, jumlah teks yang diprediksi oleh positif oleh model, dan seterusnya. Nah, ini ada rumus-rumus matrix evaluation. Akurasi ini rumusnya sama dengan true positif ditambah true negatif dibagi total intens. Kemudian ada precision, itu adalah true positif dibagi dengan true positif plus false positif. Dan ada recall. Kali ini rumusnya true positif dibagi dengan true positif ditambah false negatif. Dan terakhir itu ada F1 score, yaitu 2 kali precision dikali recall dibagi precision ditambah recall. Nah, di sini ada model implementation menggunakan API. Di sini misalkan kita punya model machine learning yang sudah disiapkan digunakan seperti model sebelumnya untuk menganalisis klasifikasi dari sesuatu teks. Nah, si user ini ingin berinteraksi dengan model ini melalui sebuah aplikasi web menggunakan Fast API. Alur dimulai dengan user membuka aplikasi web melalui browser. User akan melihat antarmuka yang telah didesain dengan menggunakan Fast API. Setelah itu, user memasukkan teks yang ingin dianalisis. Fast API akan menerima permintaan ini dan menyediakan endpoint khusus untuk menangani data yang diterima. Saat teks sudah diterima, Fast API ini akan meneruskan teks tersebut ke model machine learning yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Model machine learning akan melakukan prediksi atau analisis terhadap teks yang diterima. Hasil dari prediksi ini atau analisis ini akan dikirim kembali ke aplikasi web melalui Fast API. User akan melihat hasil di antarmuka aplikasi. Seperti pada PPT-nya ada output negatif dan positif. Jadi Fast API ini bertindak sebagai penghubung antara pengguna dan model machine learning, di mana mengizinkan komunikasi dua arah untuk memproses data dari pengguna dan menyajikan hasil dari model ke pengguna. Kemudian di slide matrix evaluation, sini kita bisa melihat bahwa nilai presisi recall F1 score itu sebesar 1 atau bisa dibilang 100%. Artinya model bekerja dengan baik pada data test yang kita punya. Tapi meski nilainya mencapai 100%, ada kemungkinan data overfit. Bisa saja ketika dilakukan oleh data test lain, hasil metric evaluation yang berbeda atau lebih rendah, sehingga perlu dievaluasi lebih jauh lagi modelnya atau diverifikasi dengan data lain yang belum pernah dicoba agar model dapat menggeneralisasi dengan baik pada situasi dunia nyata. Jadi intinya, jika model pembelajaran mesin memiliki akurasi lebih dari sama dengan 90%, kemungkinan besar model tersebut mengalami data leakage. Data leakage adalah kondisi di mana model pembelajaran mesin belajar dari data yang harusnya tidak boleh dipelajari, seperti uji. Data leakage dapat menyebabkan model pembelajaran mesin menjadi terlalu spesifik untuk data training dan tidak akurat untuk data uji. Oleh karena itu, kita tidak boleh terpengaruh oleh akurasi lebih dari 90%. Kita perlu melakukan evaluasi model pembelajaran mesin dengan hati-hati untuk memastikan bahwa model tersebut tidak mengalami data leakage. Evaluasi model pembelajaran mesin dapat dilakukan dengan menggunakan data uji yang tidak digunakan untuk menganalisis data sebelumnya. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.